Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, dulu saya pernah bercerita, dan cerita ini saya jadikan sebagai alas untuk menggagas sesuatu yang ternyata pada akhirnya mendapatkan respon yang beragam dari jamaah saya. Kalau saya sebut jamaah itu untuk menyebut secara umum saja. Ada mahasiswa, ada jamaah yang bukan mahasiswa, dan banyak orang yang merespon apa yang saya sampaikan. Respon positifnya cukup besar, tetapi yang merespon negatif juga tidak kecil. Tetapi kalau kita bicara kuantitatif, ya banyak yang merespon positif. Saya menggagas tentang perlunya kita kembali kepada sesuatu yang tepat ketika kita berjalan. Karena boleh jadi kita ini tengah berjalan dan telah berjalan di jalan yang salah. Oleh karena itu jangan pernah kita malu untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi yang namanya jalan itu bermacam-macam untuk menuju tempat di mana kita ingin menuju. Mungkin tujuannya satu, tapi jalannya bisa bermacam-macam. Nah, di dalam Islam proses itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan dirasa terlalu penting untuk dibahas dan dikemukakan, karena berakhirnya sesuatu dengan proses yang benar itu akan melahirkan sesuatu yang benar, dan bahkan kemudian karena proses yang benar itu insya Allah akan melahirkan sesuatu yang benar, sehingga dampak dari apa yang kita lakukan, kalau kita bicara outcome, itu akan selalu bisa kita lihat. Jadi apa yang kita rasakan setelah kita berjalan itu seringkali tidak kita rasakan sebagai sesuatu yang baik, karena ada proses yang salah. Ini yang di dalam bahasa saya ketika saya menjelaskan tentang rezeki itu disebut rezeki yang tidak ada berkahnya. Sementara rezeki yang penuh berkah itu rezeki yang memberikan manfaat atau nilai tambah, karena di samping rezekinya halal, dicari dengan proses yang halal, dicari dengan proses yang terbaik sehingga melahirkan sesuatu yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah sekali lagi saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita itu memilih panutan untuk bisa menjadikan diri kita itu berjalan di jalan yang benar. Nah, panutan di sini termasuk para pemimpin. Jadikan diri kita itu menjadi orang yang tidak salah untuk memilih pemimpin, sehingga kita benar-benar terpimpin untuk melalui jalan yang benar. Dan insya Allah dengan melalui jalan yang benar kita akan mendapatkan tujuan yang benar, dan pada saat kita meraih tujuan yang benar itu kita akan mendapatkan manfaat dari perolehan kita itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal itu saya pernah menulis sebuah tulisan yang menjadi gagasan saya, dan akan saya coba untuk saya modifikasi. Saya menulis dengan judul "Jangan kita jadikan setan sebagai pemimpin", setelah saya menulis tentang antara Hizbus Syayatin dan Hizbullah. Saya katakan syayatin dalam bentuk jamak itu dalam arti setan itu beragam, sedangkan Allah itu tunggal. Jalan Allah itu tunggal, jalan setan itu beragam. Nah, ada satu sabda Nabi yang saya jadikan sebagai pijakan untuk membahas tentang apa yang saya coba untuk saya tengahkan menjadi sebuah tulisan yang berkali-kali saya coba untuk saya ceramahkan, tetapi ketika saya ceramahkan
itu responnya tidak seperti apa yang saya tulis, karena mungkin orang tidak memperhatikan secara keseluruhan apa yang menjadi gagasan saya. Jadi Nabi itu pernah menyatakan begini, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan ada pada akhir zaman nanti, pada suatu zaman nanti, di mana umatku ini akan mendapati manusia yang menceritakan berita kepadamu, informasi kepada Anda semua, yang informasi itu tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu ketahui, tidak pernah kamu baca, dan ayahmu pun belum pernah mendengar. Artinya nenek moyangmu belum pernah mendengar informasi itu. Maka berhati-hatilah kamu dan waspadalah dengan mereka itu. Nah, orang-orang yang harus diwaspadai itu siapa? Ya, orang-orang yang berbohong atas nama kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini sekarang banyak sekali kita dapati. Karena apa? Mereka bisa berargumen dengan argumen yang begitu canggih untuk mengatakan sesuatu supaya orang itu mau mempercayai apa yang dia katakan, sampai menyebut-nyebut itu adalah bagian dari firman Allah, bahkan menyatakan itu bagian dari sabda Rasulullah. Rasulullah itu kan menyatakan kebenaran yang ada dari Allah dinyatakan kembali dalam bentuk ucapan, tindakan, dan sikap-sikap yang bisa kita teladani. Nah, sekarang ini banyak orang yang ketika ngomong, ketika berbuat sesuatu dan menyikapi sesuatu itu mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, dan bahkan melandaskan semuanya yang dia sikapi, yang dia lakukan dan dia katakan itu berdasarkan apa yang harus kita yakini, yaitu firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan tidak mungkin orang yang mengaku, sekali lagi ini diberi tanda petik, mengaku ustadz, mengaku mubalik, mengaku dai, atau bahkan mengaku ulama, itu bisa berbohong atas nama kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi, ini sebuah kemungkinan. Ya, ini pernyataan normatif. Nah, kenyataannya ada atau tidak, ya mari kita lihat, kita saksikan ada apa tidak kenyataan itu ada di masyarakat atau tidak. Ada enggak seorang yang mengaku, sekali lagi mengaku ulama, mengaku dai, mengaku ustadz, mengaku kiai, itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, tetapi mereka berhasil meyakinkan orang dengan membenarkan apa yang dia katakan itu berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi dalam proses mencari pembenaran atas pernyataannya itu luar biasa, dan bahkan mengatakan ini syar'i. Ada atau tidak? Ya, saya tidak akan mengatakan ada atau tidak. Mari kita lihat. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Dan itulah yang harus kita waspadai. Nah, hadis yang saya baca ini, saya coba untuk saya telaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim, juz 1, halaman 9, hadisnya nomor 15 ini saya coba saya telaah dan melihat syarahnya di kitab syarah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Nah, hasil telaah saya itu tersimpulkan dalam tulisan saya bahwa hadis ini mengisyaratkan pada suatu saat, entah kapan terjadinya, itu akan ada orang, mungkin seorang atau mungkin beberapa orang atau banyak orang, yang dengan sangat meyakinkan menyatakan sebuah kebenaran dengan melandaskan kebenaran itu pada apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Jadi bahkan mengatakan ini adalah sesuatu yang betul-betul dilandaskan pada kebenaran yang datang dari Rasulullah. Padahal kita belum pernah mendengar, belum pernah membaca, atau belum pernah dinyatakan oleh siapapun di kalangan umat Islam yang pada saatnya menjadi sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru, sehingga orang merasa aneh. Dan bisa jadi sesuatu yang dinyatakan orang itu adalah sesuatu yang sangat penting. Padahal bukan tidak mungkin apa yang mereka ceritakan itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak punya dasar apapun,
atau dengan kata lain adalah kebohongan yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasulullah mengancam siapapun yang berbohong atas nama dirinya itu siap-siap untuk masuk neraka. Ini hadisnya sangat terkenal gitu. Siapapun yang berbohong atas nama Nabi itu siap-siap untuk masuk neraka. Nah, kebohongan yang mengatasnamakan kebenaran dari Rasulullah ini bisa jadi nanti akan dilakukan oleh orang untuk dikatakan kepada banyak orang, sehingga orang yakin bahwa ini benar-benar berasal dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak orang yang terpukau, dan bahkan kalau dalam bahasa vulgarnya banyak orang yang tersesat karena pernyataan itu. Nah, disitulah para ulama mengatakan setan telah bermain pada saat itu dengan menceritakan kebohongan dengan mengatasnamakan kebenaran. Nah, setan tentu saja itu bisa jadi setan dalam bentuk manusia. Manusia dalam wujud apapun, dalam perspektif apapun, dalam relasi apapun, dan dalam peran apapun. Nah, kalau saya katakan tadi saya ekstrim, mungkin saja itu terjadi pada orang yang mengaku, sekali lagi mengaku ulama, tetapi bukan ulama. Karena kalau ulama itu seharusnya dia adalah orang yang memahami dan mengamalkan ilmu yang benar. Jadi dia itu orang yang betul alim, tahu betul apa yang benar, dan amil, mengamalkan. Sehingga ulama yang betul-betul ulama itu adalah al-ulama'ul alimun al-amiluna, orang-orang yang betul-betul tahu dan mengamalkan apa yang diketahui, di mana kebenaran itu menjadi sesuatu yang menjadi landasan bagi dirinya. Jadi orang-orang yang punya integritas untuk menjadikan kebenaran sebagai alas berpikir dan alas bertindak. Nah, sekarang ini banyak orang yang mungkin saja mengaku ulama, mengaku ustadz, mengaku kiai, mengaku dai, atau mengaku apapun, dan bahkan dalam bahasa keilmuan mengaku seorang intelektual hanya karena dia punya gelar tertentu, dan orang yang tidak punya gelar dianggap tidak memiliki kapasitas untuk bisa berbicara seperti dirinya. Jadi ada pendewaan terhadap gelar. Seolah-olah kalau sudah profesor doktor itu harus dianggap lebih benar dari yang bukan profesor doktor. Padahal itu adalah sesat pikir yang perlu dikoreksi. Karena kebenaran itu tidak selalu terkait dengan gelar. Profesor pun atau orang yang mengaku profesor pun bisa salah. Seorang dokter pun bisa benar, bisa salah. Tetapi yang tidak bergelar profesor dan dokter pun bisa benar dan bisa salah juga. Nah, setan itu ketika sudah bermain, pada saat dia bermain, dia bisa bermain dengan sangat piawai, sehingga dia bisa menceritakan kebohongan dengan mengatasnamakan kebenaran dengan argumen-argumen yang seperti bisa kita lihat dalam kenyataan hidup. Banyak orang yang terpukau dengan argumen yang mereka katakan karena didukung oleh beragam dukungan yang membuat orang itu yakin. Dan bukan tidak mungkin banyak orang yang terkecoh sehingga dengan serta-merta membenarkan kebohongan itu, dan pada akhirnya dengan sukarela terpimpin oleh setan yang membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan sesuatu yang benar. Jadi manipulasi terhadap sesuatu yang benar, sehingga sesuatu yang benar itu menjadi seolah-olah salah, dan manipulasi sesuatu yang salah, kemudian sesuatu yang salah itu bisa dianggap benar. Itu bisa dilakukan oleh setan dalam peran apapun, ketika setan itu memerankan dirinya sebagai orang yang mewakili orang-orang yang berbohong atas nama kebenaran. Dan tidak mungkin itu akan terjadi kapanpun dan dimanapun. Ini kalau saya melihat hadisnya memang seperti itu. Ini dikatakan sayakunu, akan ada fi akhir ummati unasun, ada kemungkinan di akhir zaman nanti di kalangan umat Nabi Muhammad SAW itu ada sekelompok orang, dan bukan dalam arti seorang dan kelompok orang itu pasti, bisa jadi orang per orang, bisa jadi pribadi per pribadi, bisa jadi itu satu kelompok yang kokoh dan mereka berkolaborasi untuk melakukan pembenaran atas kebohongan mereka, ya, sehingga dikatakan yuhaditsunakum ma lam tasma'u antum wala abaukum fa iyyakum wa iyyahum. Ini adalah peringatan, warning, peringatan dini dari Rasulullah supaya kita berhati-hati dan waspada terhadap mereka.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang para ulama seringkali menyederhanakan siapa di antara mereka itu dengan indikator-indikator tertentu. Tetapi kita harus tahu, mungkin akan ada setan yang pada saatnya menjadi panutan, dan orang yang terpukau itu akan menyerahkan kesetiaan atau loyal setan yang bermain atas nama kebenaran yang dimanipulasi oleh setan itu. Nah, di antara ciri-ciri mereka itu kata para ulama ini ialah orang-orang yang ketika membaca kitabullah itu memang membaca dengan benar, tetapi tidak pernah mengawali dengan ta'awud atau mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Meskipun ucapan ini bisa diucapkan secara lisan oleh orang itu dengan ucapan-ucapan yang sifatnya itu dalam bahasa Jawa lamis, sekedar diucapkan, sekedar untuk melengkapi formalitas ucapan, tetapi tidak diucapkan dengan ikhlas karena Allah, sehingga ta'awudnya itu diucapkan dengan hambar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bahkan dia mengatakan dengan nama Allah. Wah, dengan sangat yakin. Karena apa? Dia bisa bermain-main dengan lisannya untuk mengatakan sesuatu sehingga orang percaya. Itulah yang bisa terjadi pada setiap orang. Sementara orang-orang yang betul-betul beriman, ketika mengucapkan ta'awud itu benar-benar dia berlindung kepada Allah agar tidak digoda oleh setan yang menggoda dirinya pada saat dia membaca dan setelah dia membaca. Jadi sebelum dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia benar-benar berlindung kepada Allah agar tidak tergoda oleh setan ketika membacanya, sehingga tidak memahami Al-Quran yang dibaca itu dengan pemahaman yang salah, dan bahkan melakukan tindakan yang salah atas nama Al-Quran. Dan permohonan perlindungan dari Quran setan itu harus kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Sehingga ketika Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 98 sampai 100, itu harus kita renungkan betul itu. Dikatakan di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan menjadikan setan itu sebagai Tuhannya. Jadi orang yang pertuhankan setan itu yang akan dipimpin oleh setan dan menjadikan setan itu sebagai pemimpin yang selamanya akan diikuti, sehingga Allah dikesampingkan. Nah, pertanyaannya, ini sesuatu yang saya coba untuk saya telah. Kenapa mereka itu merasa tidak perlu berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk ketika mengawali bacaan Quran? Di antara sebabnya karena mereka sendiri tidak percaya bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh merupakan firman Allah, kitabullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panduan hidup bagi mereka. Kitab suci yang datang dan bersumber dari Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu mereka perlakukan seperti buku-buku biasa, dan mereka dustakan dengan kedustaan yang luar biasa. Mereka perlakukan Al-Quran itu sebagai seperti bacaan-bacaan biasa, bahkan seperti yang diutarakan oleh salah seorang yang dulu pernah saya sebutkan, Al-Quran itu merupakan sebuah buku sejarah kebudayaan bangsa Arab, karya manusia Arab untuk kepentingan kultural budaya Arab semata-mata, sehingga Al-Quran itu tidak lebih dari sebuah teks yang pada dasarnya adalah produk budaya yang disebut dalam bahasa Arab sebagai muntaj tsaqafi. Nah, ini yang dulu pernah saya bahas itu ketika saya membaca sebuah buku yang berjudul Tekstualitas Al-Quran pada tahun 2000.
Oleh karena itu, orang-orang yang mendukung gagasan orang yang mengatakan Al-Quran itu sebagai produk budaya, itu mengembangkan dengan pengembangan yang bahkan lebih tajam lagi untuk menganggap bahwa sah-sah saja bila Al-Quran itu ditafsirkan dengan cara apapun, dengan metode interpretasi apapun, sehingga apapun yang dikatakan orang dengan penafsiran itu sah-sah saja, meskipun landasannya itu sangat lemah. Nah, metodologi tafsir Al-Quran itu menjadi sangat berkembang sesuai dengan keinginan mereka dan bahkan tidak merujuk pada sesuatu yang dirujuk oleh para ulama dengan penuh kehati-hatian. Saya masih ingat betul kata seorang ulama, untuk menjadi mufassir itu di samping perlu ilmu, perlu iman. Dengan ilmu yang cukup dan iman yang kokoh, disitulah Al-Quran itu akan bisa dipahami dengan baik dan benar. Karena ketika iman itu minus atau bahkan tidak ada, boleh jadi orang akan bermain-main dengan ilmunya, sehingga orang itu akan bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah, dengan ilmunya yang tidak didasari oleh imannya. Tetapi hanya dengan iman saja orang tentu saja tidak akan bisa memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran, karena untuk memahaminya perlu ilmu. Maka seorang mufassir, ini seperti yang saya baca dalam kaidah-kaidah tafsir, di samping punya ilmu yang cukup untuk menafsirkan Al-Quran, dia harus punya iman yang kokoh, sehingga dia benar-benar berkata terhadap apapun yang dikatakan dari Al-Quran itu dengan kata-kata yang harus dia pertanggungjawabkan, dan dia sadari akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya dan manusia pada umumnya, dan dia sadar bahwa ada pertanggungjawaban yang lebih berat secara vertikal, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak akan mungkin dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya iman. Sehingga saya pernah ditanya, boleh nggak kita baca tafsir para orientalis? Ya, sebagai wacana boleh saja, tetapi kita harus kritis, harus bersikap kritis, karena mereka itu mungkin punya ilmu tetapi minus iman. Sementara ketika kita membaca kitab-kitab tafsir dari para ulama, mereka di samping punya ilmu juga punya iman. Dengan iman dan ilmu mereka katakan Al-Quran itu menurut apa yang dia katakan, dengan penuh kesadaran bahwa apa yang dia katakan itu akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Produk barat dari orang-orang yang disebut orientalis itu boleh saja kita baca sebagai wacana yang bisa kita pakai untuk membangun pengertian-pengertian terhadap Al-Quran. Tapi jangan kemudian kita kehilangan sikap kritis terhadap mereka. Dan ketika kita itu kehilangan sikap kritis, bahkan pada saatnya kita akan menjadikan mereka sebagai panutan, dan bukan tidak mungkin kita akan menafikan para ulama karena kita lebih setuju dengan pendapat-pendapat orang barat yang minus iman itu ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Dan satu saat itu bisa menjadi petaka bagi diri kita. Meskipun kita tidak boleh bersikap a priori bahwa semua yang mereka katakan itu pasti salah. Boleh jadi dengan ilmu yang dalam mereka itu akan bisa mengatakan sesuatu yang secara akademis itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita pun boleh saja bersikap kritis terhadap para ulama tafsir ketika menafsirkan Al-Quran, sehingga ketika saya membaca ayat Al-Quran, saya bandingkan tafsirnya dari beberapa kitab tafsir yang sempat saya baca, dan kemudian saya mencoba untuk mengambil simpulan yang menurut saya itu lebih kokoh argumennya dibandingkan dengan yang lain. Suatu saat saya pernah mengkaji sebuah ayat dengan membandingkan pemafsiran para ulama. Itu 5 kitab tafsir saya baca. Ternyata dari 5 kitab tafsir itu ada 2 pendapat yang sangat bertentangan. Nah, saya mencoba untuk menelaah, sehingga saya temukan argumen yang paling kuat untuk mengatakan inilah yang harus saya yakini tentang tafsir ayat ini. Ya, saya tidak usah menyebutkan tafsir apa. Para jamaah silahkan mengkaji sendiri kitab-kitab tafsir yang sekarang ini sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sehingga kita tinggal melacaknya dengan mudah. Bagi teman-teman yang tidak atau belum bisa berbahasa Arab, tapi bagi teman-teman yang sudah bisa berbahasa Arab, bisa merujuk pada kitab aslinya. Dan kalau kita belajar dengan baik, insya Allah kita akan lebih nyaman baca kitab tafsir dalam bahasa Arab. Kalaupun tidak ada terjemahnya, kita bisa cari terjemahnya dengan membuka kamus. Sekarang di internet sudah sangat banyak, dan bahkan pengertian-pengertiannya itu lebih tajam lagi ketika kita mencoba untuk mendalami apa yang dikatakan para ulama itu dengan bahasa mereka, dengan bahasa Arab yang bisa kita pahami dengan lebih tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita itu sudah loyal kepada setan,
maka boleh jadi syirik itu hanya tunggu waktu untuk ada pada diri kita. Ketika kita betul-betul mengimani apa yang dikatakan oleh mereka, setan-setan itu, jadi kita akan kehilangan iman kita kepada Allah. Sedemikian rupa kita itu akan menjadi orang yang berserah diri kepada apa yang mereka katakan, dan pada saat kita akan kehilangan kesetiaan kita kepada Allah, sehingga loyalitas kita kepada Allah itu akan hilang, minimal kurang, karena ada loyalitas ganda kepada sesuatu yang bahkan akan bisa menjadikan kita itu kehilangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian saya mengingatkan pada para jamaah, mari kita coba untuk kita kritisi sikap kita terhadap apa yang dikatakan orang, apakah kata-kata mereka itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan, sehingga kita tidak terjebak pada gagasan-gagasan yang pada akhirnya justru akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Yakinkan pada diri kita bahwa dengan sikap kritis kita terhadap apa yang dikatakan orang, kita akan tidak terjebak pada kesetiaan pada orang-orang yang tidak seharusnya kita jadikan sebagai pemimpin, dan menjadikan diri kita setia kepada mereka dengan tanpa sadar, kemudian kita terjebak untuk mengikuti mereka, dan pada saatnya kita justru akan menjadi orang-orang yang kehilangan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terjebak pada setan dan segala macam gagasannya yang lebih menarik. Dan bagaimanapun juga, kalau kita itu sudah terjebak pada gagasan mereka, bukan tidak mungkin kita akan menjadi orang yang terjebak dalam syirik. Pada syirik itulah yang akan menghambat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berhati-hati untuk menerima gagasan dari apapun dan siapapun, dan pada saatnya sikap kritis kita itu akan melahirkan pemahaman yang benar atas apa yang seharusnya kita pahami. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita semakin sadar untuk lebih berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Supardiati.